اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ada pembagian sembako? Tidak ada. Apakah ada kewajiban dari Pak Bupati, Kepala Desa, Bapak Kadus, Kades, RT, RW? Tidak ada juga. Apakah ini malam penetapan calon anggota legislatif? Tidak juga. Lalu apa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini kalau bukan karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat lain sampai-sampai ada bupati yang membuat perda peraturan daerah tidak boleh kibut tunggal karena orang akan mabuk kelahi di tempat pesta pernikahan. Betul? Kok tahu? Tapi ternyata di Pulau Buru tidak ada lagi orang yang pakai keyboard tunggal, rok pendek, penyanyi dangdut, karena sudah berganti dengan majelis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Acara walimah nikah baca maulid, acara akikah anak baca maulid, acara ulang tahun baca maulid. Sehingga selamat karena di dalam maulid itu paling tidak ada 3. Yang pertama banyak-banyak membaca solawat, bukan somat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Maka dalam satu maulid, satu majelis itu kadang minimal tidak lebih daripada 100 kali salawat. Betul? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa utad anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 dosa, silap dan kesalahan. Ingat, catat baik-baik. Kalau dengar ceramah jangan sambil ngantuk. Yang dihapuskan itu dosa, bukan hutang. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Hari ini Abdul Somad nampaknya derajatnya yang paling tinggi, di atas pentas ada pentas, di atas pentas ada pentas. Ini bukan Abdul Somad yang minta, ini disediakan panitia. Abdul Somad ini cerita tentang tawaduk, rendah hati, tapi dia sendiri sombong, angkuh, membelakangi para habaib. Saya sudah minta izin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan majelis kita bisa menyambung tali silaturahim. Abdul Somad berangkat selesai sholat maghrib langsung ke Jakarta. Penerbangan 1 jam 30 menit. Sampai di Jakarta nunggu pesawat, berangkatnya jam 2 malam kalau mau ke wilayah Indonesia bagian timur. Jam 2 malam berangkat naik pesawat. 3,5 jam buka mata, matahari segera terbit. Sampai di Ambon, lupa jam berapa karena masih jam Sumatera. Rupanya sudah beda 3 jam. 1,5 jam, tambah 3,5 jam, 5 jam dalam pesawat. Setelah itu saya sangka sudah sampai, disambut oleh Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid. Kata Habib Rifki, kita naik pesawat lagi Ustaz Somad. Kemana lagi kita Habib? Kita ke Pulau Buru. Berapa lama lagi? Pokoknya naik pesawat aja. Naik lagi sampai
tercapailah cita-cita kami waktu kecil dulu. Kalau nengok pesawat, tengok tuh pesawat. Sekarang naik pesawat nggak turun-turun. Sampai di Pulau Buru, alhamdulillah dengan selamat, kopernya tinggal. Bukan koper saya, koper Habib, tapi sudah dibawa pakai speedboat luar biasa. Sampai kemari bersilaturahim, berjumpa dengan para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Habib Abdullah Al-Attas, ada Sayyidi Al-Habib Husain bin Tahir, ada Sayyidi Al-Habib Ali Bafaqih, ada para habaib yang tak dapat saya sebutkan satu persatu karena sudah berusaha mengingat tapi nggak ingat juga karena sudah tua, udah lupa. Guru-guru kita. Berjumpa sholat Jumat tadi dengan Bapak Dr. Haji Jalaluddin Salampesi MSI, Master segala ilmu. Berjumpa dengan Bapak Dandim, jumpa dengan Pak Kapolres. Maka dengan bermajlis banyak-banyak sholawat, dengan bermajlis terhapus dosa, dengan bermajlis terangkat derajat, dengan bermajlis hati menjadi tenang, dengan bermajlis tersambung silaturahim. Ternyata di Pulau Buru ini majelisnya bukan cuma majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada majelis hubbun nabi wal itrah, cinta nabi dan zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya majelis al asmaul husna, walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha ya Rahman ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Terus. Nanti ada ya Ahad, ya Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang Namlea, kalau ada orang Pulau Buru yang belum bermajlis, mudah-mudahan dengan malam ini, setelah ini dia menjadi rajin bermajlis. Tidak ada alasan bagi orang Pulau Buru nanti kalau ditanya Allah subhanahu wa ta'ala, hai kau anak cucu keturunan Adam manusia, apakah kau pernah ikut majlis? Belum. Kau tinggal di mana? Aku tinggal di Antartika, maklum. Apakah kau manusia pernah bermajlis? Belum. Kau tinggal di mana? Aku tinggal di Kutub Utara, maklum. Kau tinggal di mana? Aku tinggal di Pulau Buru. Di sana ada majlis hubbin nabi wal itrah. Di sana ada majlis al asmaul husna. Di sana ada majlis Yasin. Di sana ada majlis Rasulullah. Di sana ada majlis Maulidun Nabi. Kau selama ini kemana saja? Saya punya majlis. Apa namanya? Pesertanya cuma 4 orang. 1, 2, 3, 4. Kelepak bala 6. Mudah-mudahan setelah malam ini dia berubah. Amin. Yang selama ini majelisnya majelis lagha sia-sia. Yang selama ini majelisnya maksiat dan dosa. Yang selama ini majelisnya majelis yang tidak bermakna apa-apa. Setelah malam ini bertaubat, taubat nasuha. Kanan penuh, depan penuh, belakang penuh. Saya heran, kenapa yang sebelah ini kosong? Setelah berdiri baru kelihatan, rupanya laut. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nanti akan mati menghadap Allah. Apakah rumah yang besar akan kita bawa? Tinggal. Apakah mobil yang mewah akan kita bawa? Tinggal. Ada orang meninggal hari ini, bulan depan sudah dilupakan, tak diingat. Cerita yang lama berganti dengan cerita yang baru. Tapi Sayyidi Al-Habib Munzir Al-Musawwa sampai hari ini, meninggal tahun 2013 September. Sekarang 2022, tahun depan haul yang ke-10 tahun. Orang masih berselawat. Majelis Rasulullah 3,5 jam dari kota Jakarta. Di Pulau Buru 2 kali transit. Tapi solawat masih berkumandang, mengalir pahala ke makam Sayyidi Al-Habib Munzir Al-Musawwa.
Allah lapangkan kuburnya. Allah terangkan alam barzakhnya. Hari ini beliau tersenyum melihat kita di Pulau Buru. Betul? Siapa yang bilang? Wa qul i'malu, beramallah kamu, beramallah kamu, berselawatlah kamu, bermajlislah kamu. Fasayarallah, Allah yang akan melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Wal mu'minun, orang beriman akan melihat amal kamu. Yang melihat majlis kita malam ini ada 3. Yang pertama, Allah melihat. Yakinkah Allah melihat? Wa huwas sami'ul basir. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah melihat amal kita. Yakinkah bahwa Nabi Muhammad SAW melihat amal kita? Ya, inna salatakum ma'rudatun alaika. Salawat kamu dibawa oleh para malaikat, diperlihatkan kepada aku. Yang ketiga, Allah melihat, tak ada yang ragu. Rasulullah melihat, tak ada yang ragu. Yang ketiga, wa rasuluhu wal mu'minun. Orang beriman melihat majlis ini malam ini. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim? Orang beriman, guru-guru kita, para habaib, ayah ibu kita, ayah saya, ibu saya yang sudah meninggal, melihat malam ini anakku sedang berada di Pulau Buru bersama para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagiakan orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, senangkan hatinya. Ketika dia bertanya, kau sedang di mana? Kenapa aku telepon 2 kali miss call nggak ada kau angkat? Karena aku sedang maulid, mak. Allah, kau beri majelis Rasulullah? Ya. Siapa tadi yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Wow, amazing. Mestinya yang tausiah pertama ini Habib Rifki Al-Hamid dari Ambon. Kalau saya pergi ke Maluku, itu semua yang mengatur jadwal membawa ke Pulau Buru, membawa kemana kita besok Habib? Ke Masogi. Hah? Masohi. Itu semua yang mengatur itu Habib Rifki Al-Hamid. Saya bilang Habib duluan ngomong. Kata Habib, Ustadz Somad duluan, nanti saya setelah Ustadz Somad. Jadi saya rasanya sekarang seperti da'i cilik yang sedang tausiah. Dinilai oleh para habaib. Mudah-mudahan Abdul Somad menjadi pencinta para zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa ziarah kepada makam habaib yang sudah lebih 300 tahun yang lalu. Ustadz Somad kita ziarah kata Habib Rifki bersama para habaib. Inilah orang-orang yang berjihad fisabilillah. Hai Abdul Somad, kalau kau merasa kau sudah terbang jauh 3 kali naik pesawat, kau belum ada apa-apanya. Mereka sampai ke Pulau Buru dipukul ombak, dihempas gelombang, naik kapal kayu dengan kapal layar sampai kemari mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sedang dipermalukan dengan diri saya sendiri. Kau tidak ada apa-apanya Abdul Somad. Mereka dulu datang kemari dengan keadaan masyarakat yang amat sangat terbatas. Tapi hari ini kau dimuliakan. Dipertemukan dengan Tuan Haji Ali Marikar, bertemu dengan Bapak Uzair Marikar, keluarga besar Masya Allah Tabarakallah, sampai di kediaman beliau gambar para habaib, ada gambar Habib Munzir, ada gambar Habib Abu Bakar Gresik, ada gambar Habib Umar bin Hafiz, ada gambar Abah Gurus kumpul. Masya Allah Tabarakallah. Pelajaran apa maknanya? Kenalkan anak-anak kita dengan para ulama. Ini banyak orang sekarang begitu masuk ke rumahnya gambar artis. Yang satu tertangkap narkoba, yang satu mau jadi apa generasi ini? Mereka tidak ada menasihati saya, tapi pelajaran yang saya ambil. Di tempat lain saya diletakkan di hotel.
pakai peci, pakai sorban, pakai koko, begitu masuk ke hotel, masuk ke lift, ketemu dengan orang-orang yang bajunya belum selesai dijahit. Dipermalukan di hadapan Allah dan para malaikat. Tapi di Pulau Buru saya selamat. Saya ditempatkan di tempat yang aman, tenang, tentram. Beginilah selayaknya membawa para ustadz. Saya bukan ulama, saya bukan habib, saya tidak keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi setetes dua tetes ada darah Nabi Adam. Kalau ada saudaraku yang tidak keturunan Nabi Adam, berarti keturunan monyet. Na'udzubillah, jangan tersinggung. Kita ini semuanya diajarkan bahwa kita ini keturunan Sayyidina Adam alaihissalam. Kita ini adalah manusia. Tapi keberlangsungan manusia ini kalau tidak dibangun jiwanya dengan majelis. Kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pertama kali dibangun badan atau jiwa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pum pum pum. Jiwanya dulu dibangun. Bagaimana membangun jiwa? Di dalam maulid ini sedang dibangun jiwa bahwa dia beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Setelah dia beriman kepada Allah, kalau dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, maka tak diterima keimanannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rahatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa bariqun nuri waril ahmadi. Rahati, tenang, bahagia, happy kalau bahasa kampung kita. Atyar, burung-burung, tasdu, berkicau, filayalil maulidi, pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burung-burung berkicau bahagia karena kelahiran Nabi. Kenapa kau tidur sampai pagi? Burung-burung saja tahu bahwa malam itu malam kebahagiaan. Rahatil atyaru tasdu bilayalil maulidi. Itulah enaknya kalau kita majelis rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Wa bariqun nuri yaghdu bima'ani ahmadi. Jadi di dalam untayan-untayan syair itu anak-anak kita sedang diingatkan dari mulai kelahirannya 2 bulan. Dua bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Memberikan kekuatan pada ibu-ibu hamil yang suaminya nggak ada. Anak-anak ini kalau tidak dikenalkan dengan maulid, mereka tidak akan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah siap hadir setiap majelis Rasulullah hari Kamis malam Jumat? Dari bunyinya nggak yakin. Ini sudah ulang tahun yang kedua, tidak lagi ada alasan. Majelisnya sudah ada, ulang tahunnya sudah. Mudah-mudahan ke depan yang belum datang jadi datang. Amin. Yang sudah datang jadi istiqomah. Mengapa kita mesti bermajelis, wahai Ustadz Abdul Somad? Karena setan belum pensiun. Latiyannakum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Kalau kita tidak bermajelis, kita akan lemah. Ustaz Abdul Somad tadi sudah terbang jauh, kira-kira nanti malam siap tabligh akbar, insya Allah. Kenapa siap? Karena ribuan orang Pulau Buru mendoakan Ustaz Abdul Somad. Betul? Sebetulnya saya pusing kepala saya, berat kepala saya.
Tapi begitu sampai ke Pulau Buru, rupanya mereka mendoakan. Tak tahu entah dari mulut yang mana menembus pintu-pintu langit. Ya Allah, datangkan Ustaz Abdul Somad ke Pulau Buru, ya Allah. Sampaikan dia jumpa dengan kami, ya Allah. Doa itu dikabulkan Allah. Mungkin doa saya untuk diri saya belum tentu makbul, karena penuh dengan kepentingan pribadi. Tapi doa saudara saya di tengah malam bersimpuh sujud, yang tak ada kepentingan politik, tak ada kepentingan uang, tak ada kepentingan ekonomi. Mereka beramal lillah, langkah kakinya lillah, hayunan tangannya lillah. Semua mereka beramal karena Allah. Itulah yang membuat kita bersama malam ini. Betul? Berkawan karena harta binasa, berteman karena kuasa, berakhir dengan KPK. Tapi kalau bersaudara karena Allah, sampai ke surga di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita masuk surga bukan karena tahajud kita. Tapi jangan gara-gara ini lalu tak tahajud. Tolong omongan saya jangan dibalik. Nanti ibu dibangunkan oleh suaminya. Oh my darling, tahajud yuk dek. Lalu ibu bangun. Kita tahajud bukan masuk surga, bukan karena tahajud kita. Betul. Tapi tahajud itu kita laksanakan untuk membahagiakan dan membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh berjamaah. Saya tidak ragu lagi dengan sholat subuh berjamaah warga Pulau Buru. Sedangkan di tepi laut, di tengah malam dingin-dingin saja begini mereka ramainya. Apalagi sholat subuh. Kalau nggak percaya, lihat besok. Kenapa majelis Rasulullah ini tidak buat pengajiannya di masjid ya? Duduk di masjid kan bernilai iktikaf. Setelah saya sampai kemari baru dapat jawabannya. Masjid mana yang sanggup menampung orang sebanyak ini? Betul? Jadi nanti kalau ada yang nanya, kenapa majelis ngaji nggak di masjid? Karena masjid bisa meledak kalau orang sebanyak ini masuk. Ini adalah orang-orang yang sudah lulus dari masjid dan sekarang mereka berada di tanah lapang karena ada orang yang takut ke masjid. Kalau dibuat acaranya di masjid, acaranya di mana? Di masjid. Ah, saya nggak jadi datang. Kenapa? Teman saya kemarin ke masjid meninggal. Apalagi godaan ke masjid ini luar biasa. Makanya saya di mana-mana tempat memang saya pesan Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid. Kalau bisa saya tabligh akbarnya ada yang di masjid, ada yang di kantor, ada yang di tanah lapang. Kenapa di kantor? Supaya pegawai-pegawai ingat Allah. Kenapa di masjid? Kita mau ngaji. Baru saya dapat kabar orang baik yang selalu mengurus ceramah tausiah di mana-mana. Saya merinding. Baru saja di Jogja, beliau ngurus tausiah saya di Jogja, menemani ke Merapi Merbabu, Koh Stephen Mu'allab untuk Koh Stephen Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu, ampunkan Koh Stephen ya Allah. Wa'afihi, berikan dia kebaikan. Wa'fu anhu, maafkan segala silap salahnya. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma ja'al ahlahu minas sabirin, jadikan keluarganya, anak-anaknya orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika musibah itu datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita tak tahu entah kapan kematian itu datang. Saya jauh lebih tua dari Koh Stephen. Saya tidak pernah nanya kapan beliau lahir, tapi dari bentuk wajahnya saya lebih tua. Dan beliau orang baik. Saya bersaksi di hadapan Allah zahir. Bertahun-tahun saya tausiah di mana-mana, beliau selalu datang. Ke Medan beliau datang, ke Jogja beliau datang. Beliau mengurus segala pengajian. Dan banyak mu'allab yang bersandar hidupnya dengan beliau, usaha macam-macam. Itulah untungnya kalau kita berjamaah, didoakan orang banyak dengan kebaikan-kebaikan. Kalau datang berita Ustaz Somad meninggal, berita itu sampai ke Pulau Buru, apakah orang Pulau Buru mau membacakan Al-Fatihah? Mau mendoakan? Itulah yang kita cari hidup ini. Apa yang kita kejar hidup ini? Saya selalu berpikir bahwa malam ini adalah malam saya terakhir hidup. Supaya apa? Supaya kalau besok pagi masih hidup, berarti Allah masih kasih kita kesempatan untuk beramal amal soleh. Kalau malam ini kita yakini ini malam terakhir kita akan menyayangi ayah ibu kita. Kita akan menyayangi istri dan anak-anak. Kita akan menyayangi sahabat dan jamaah. Kita tidak akan menyakiti, menzolimi, aniaya mereka. Kita tidak akan ingkar janji, kita tidak akan bohong, kita tidak akan dusta. Karena kita yakin kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kalau kami kau beri hidup ya Allah. Jadikan tambahan umur kami itu sebagai tambahan amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami malam ini mesti mati menghadapmu. Jadikanlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala dosa. Maka jangan pernah berhenti bermajlis. Kalaulah bukan karena majlis para habaib duduk bersama orang-orang soleh, sudah lama dunia ini tak ada rasanya lagi, hampa. Tapi karena masih ada orang-orang baik, kalau kita ketemu hati kita lapang, kalau kita jumpa hati kita tenang, itulah yang membuat dunia ini indah. Mudah-mudahan keindahan ini sampai hari kiamat, sampai ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami bersama malam ini di Pulau Buru ya Allah, bersama zuriat Rasulullah, bersama para ulama, bersama orang-orang ikhlas, bersama orang-orang baik. Izinkan pula kami nanti bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman tidak mau sendirian. Man syadza syadza finnar. Kalau sendirian, sendirian juga dia akan masuk dalam neraka. Tolong yang jomblo jangan tersinggung. Maksud saya sendirian tadi itu bukan belum menikah. Mudah-mudahan yang belum menikah cepat ketemu jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Bapak enak bilang amin, ibu yang cemas. Iya kan Bu? Malu. Ibunya ngaji, bapaknya ngaji, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ibunya ngaji, bapaknya Fir'aun. Mudah-mudahan dapat hidayah. Bapaknya ngaji, istrinya sundel bolong. Mudah-mudahan segera taubat nasuha. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya tuyul. Mudah-mudahan tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya penuh silap, salah dan dosa. Nabi Adam doanya yang paling tua mengaku salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa paling tua bukan doa minta surga. Doa paling tua bukan doa minta jauh dari neraka. Doa paling tua adalah doa mengaku bersilap dan salah dan minta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah ada seorang Bani Israel sudah membunuh 99 orang. Dia bawa pisaunya, dia mau taubat berhenti membunuh. Dia datangi pendeta Bani Israel. Hai tokoh agama, ya. Aku mau berhenti membunuh. Apakah Tuhan mengampuni dosa aku? Berapa yang sudah kau bunuh? 99. Tuhan tidak mengampuni dosamu. Kalau begitu kau yang ke-100. Dilengkapkannya semua 100. Dalam Islam, man yudhnibu dzamban, ma min muslimin yudhnibu dzamban.
Kalau ada orang yang silap, khilaf, salah, berdosa, summa yatatahhar, dia mandi bertaubat. Mandi taubat gimana Pak Ustadz? Seperti mandi wajib, basah semua. Di mana mandinya Pak Ustadz? Boleh di kamar mandi, boleh di rumah. Di Pulau Buru jangan khawatir, ke laut bisa. Apalagi kalau sampai ke tengah, bukan cuma dosanya yang hilang, kau dosa sekalian hilang. Summa yusalli raka'ataini. Setelah mandi dia berwudu lalu sholat sunat 2 rakaat. Yang di rumah sakit ruang ICU nggak bisa mandi, nggak bisa wudu, tayammum. Sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustadz terserah, pakai ayat yang lama, kulhu. Setelah itu salam, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Minta ampun kepada Allah. Bagaimana dengan dosa-dosa masa lalu? 3. Illa man taba, orang yang bertaubat. Wa amana, beriman dengan baik. Wa amila amalan salihah, beramal soleh. Ulaika, mereka itu bertaubat, beriman dengan baik, beramal soleh. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosanya yang lalu diganti Allah dengan kebaikan. Semoga Allah mengganti masa lalu kita dengan kebaikan. Jangan nunggu umur 40 tahun. Jangan menunggu pensiun. Kamu udah ikut majelis, saya lagi sibuk sekarang, nantilah setelah pensiun. Memang malaikat maut datang setelah pengurusan pensiun. Tidak ada waktu sempat kalau tidak disempat-sempatkan. Kamu kenapa nggak hadir majelis? Anak saya masih sekolah. Nanti setelah anaknya sekolah nggak bisa ke majelis karena anak sekarang sudah kuliah, makin sibuk. Nantilah kalau anak selesai kuliah makin sibuk karena anak sudah kerja. Nantilah setelah anak nikah makin sibuk. Ternyata setelah anak nikah dia menitipkan anaknya pula. Betul. Maka mari kita sempat-sempatkan Kamis malam Jumat. Majlis Rasulullah, majlis Asmaul Husna, majlis cinta Rasul dan ahli bait zuriat Rasulullah, majlis Yasin. Karena kalau majlis ini kita ikut, insya Allah barokahnya melimpah, hidup istiqomah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak soleh dan solehah. Karena kita adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah, itu artinya gemar berjamaah, bermajlis. Sholatnya berjamaah, zikirnya berjamaah, sedekahnya berjamaah. Mati kan sendiri-sendiri Pak Ustadz. Memang mati sendiri Beb. Tapi jenazahmu insya Allah akan diantar oleh jamaah. Beritamu akan disiarkan kemana-mana. Orang akan sholat gaib dari jauh. Orang akan mendoakanmu. Tapi kalau kau tidak berjamaah, maka khawatir godaan yang begitu besar. Apalagi anak-anak muda ini. Oh, tapi malam ini anak muda selamat semua. Yang tadi sore pacarnya ngajak jalan-jalan. Guys, kita jalan malam ini. Tidak. Nanti malam ada majelis Rasulullah SAW. Terus hubungan kita gimana? Putus. Mudah-mudahan semua yang pacaran putus. Yang pacaran putus. Yang pacaran putus. Jangan pingsan dulu. Semua yang putus akan segera menikah. Jangan takut tidak pacaran. Adik-adikku yang perempuan-perempuan, kalian jangan pacaran. Karena kalau kalian pacaran, kau sudah berapa lama pacaran? Sudah 5 tahun. What? 5 tahun pacaran. Orang pacaran gak dinikahin itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelup, gak dimakan. Mohon maaf Habib, saya keceplosan.
Pacaran 5 tahun gak nikah-nikah, yang rugi laki-laki apa perempuan? Kalau seandainya tidak dinikahi, yang rugi laki-laki apa perempuan? Seandainya tersilap tersalah hamil yang muntah-muntah, laki-laki apa perempuan? Melahirkan anak yang malu, laki-laki apa perempuan? Kok mau? Sadarkan dirimu. Aku tidak mengejek mengolok-olokmu adik-adikku sekalian. Perempuan adalah anakku, perempuan adalah ibuku, perempuan adalah istriku, perempuan adalah keponakanku. Walaupun anakku duanya laki-laki. Anak perempuan ini mesti kita jaga. An-nisa imadul bilad. Tiang negeri ini adalah perempuan. Idza salahatil bilad. Kalau perempuan yang baik, negeri ini menjadi baik. Ini semua orang baik-baik ini pasti dilahirkan oleh perempuan yang baik-baik. Betul? Kalau ibu baik, lahir anaknya baik. Jadi tentara, tentara yang baik. Jadi polisi, polisi yang baik. Jadi pengacara, pengacara yang baik. Jadi pejabat, pejabat yang baik. Jadi karyawan, karyawan yang baik, jujur, karena ibu akan menasihati anaknya. Aku tidak ingin mengandung orang 9 bulan 10 hari hanya akan menjadi calon penghuni neraka jahanam. Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bermajlis. Ini poin yang pertama. Yang kedua, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ngutang. Kita berhutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita bayar giginya yang patah, dapat kita bayar pelipisnya yang pecah, dapat kita bayar luka kakinya saat berdakwah. Kita membayarnya hanya dengan taat kepada Allah dan menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak meninggalkan istana yang megah, Nabi tidak meninggalkan kursi emas, Nabi tidak meninggalkan warisan apapun. Yang ditinggalkannya hanyalah taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ikut majlis pasti cinta Nabi. Karena di majlis itu banyak solawat, solawat, solawat. Menyebut nama Nabi itu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Karena dialah kita selamat dari api neraka jahanam. Kalau bukan karena dia, kita masih menyembah batu, menyembah kayu, menyembah hantu. Tapi karena dia datang, dia mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meninggal Nabi Muhammad dilanjutkan oleh sahabat, sahabat meninggal dilanjutkan oleh tabi'in, tabi'in meninggal dilanjutkan tabi'in, sampailah kepada para ulama dan para habaib, sampai ke bumi Pulau Buru ini. Dan akhirnya kita pun bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mengenalkan Nabi dengan buku. Yang belum beli buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diceritakan, nanti anak kita lebih kenal Upin Ipin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenalkan Nabi dengan maulid, mengenalkan Nabi dengan nasyid. Lagu-lagu tadi semuanya mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu menguatkan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya nural aini, marhaban, hati kami lapang. Ya nural aini, engkau cahaya mata kami. Orang kalau sudah jatuh cinta sayang, dia akan katakan orang itu, kau adalah cahaya mataku, buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Kalau ada bapak yang ngomong begitu, Bu, gombal. Jangan percaya. Buktinya kalau ibu meninggal dia, tuh saya nggak ada ngomong, dia ngaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
yang setia dengan kita sampai ke pintu surga, memperjuangkan kita di padang mahsyar. Mereka datang ramai-ramai menjumpai Nabi Adam alaihi salam. Kami sudah tidak tahan wahai Adam, berjemur tidak ada atap panas terik, tenggelam karena keringat sampai ke pinggang. Tolong selamatkan kami wahai Adam. Kata Nabi Adam, aku malu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah melarang la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon kuldi. Tapi aku silap, aku salah, aku malu kepada Allah. Mereka datang menghadap kepada Nabi Nuh, tolong kami wahai Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku memanggil anakku namanya Kan'an. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku mari naik ke atas perahu. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Berceramah tentang itu sangat bisa di Pulau Buru. Kenapa? Dua-duanya ada. Bukitnya ada, airnya ada. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, marilah naik ke perahu bapak. Kebetulan ada perahu di bawah. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke atas bukit yang simuni minal ma', yang akan menyelamatkan aku dari air. Air di bawah, bukit di atas. Dia lupa hujannya 40 hari 40 malam. Air naik sampai ke atas, tenggelam. Saat itu apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi inna bni min ahli, itu anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena dia tidak melakukan amal saleh, tidak diakui di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya mereka menjumpai Nabi Ibrahim, menjumpai Nabi Musa, menjumpai Nabi Isa. Dan puncaknya yang berani menghadap hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur memang paling pendek kita. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Kita 40 tahun aja batuk. Bayangkan kalau umur kita 950 tahun, berapa kali ganti KTP itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umatnya ini kata Nabi baina sitin, antara 60 wasab'in 70, sedikit sekali yang melampaui batas itu. Tapi amal kita Masya Allah tabarakallah, salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu salat al-fadzi, lebih utama daripada salat sendirian, bisab'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Ngitungnya jangan sekali. Ini banyak umat Islam ini kalau diajak ayo salat ke masjid, ngapain? 27 derajat, besok kan bisa lagi. Ngitungnya setahun guys. Siapa yang istiqomah salat berjamaah setahun, maka umurnya nambah 27 tahun. Kalau dia istiqomah 10 tahun, umurnya bertambah 270 tahun. Jadi kalau dia istiqomah umurnya 40, maka dia melebihi usia umur umat terpanjang Nabi Nuh alaihi salam. Sayyidi Al-Habib Munzir Al-Musawwa, 40 tahun usianya istiqomah di jalan Allah. Memang orang-orang baik-baik itu Masya Allah cepat meninggal. Tapi yang umur panjang jangan tersinggung. Memang kata Nabi ada orang umurnya panjang. Ya Rasulullah, siapa yang orang yang paling baik? Man tala umruhu, umurnya panjang. Wa hasuna amaluhu, amalnya baik. The best, umurnya panjang, amalnya baik. Tiba-tiba ada anak muda ninggal umur 15 tahun, ngebut, sakau, mabuk, pakai narkoba. Sudah umur pendek, mabuk lagi. Na'udzubillah. Dan itu tidak ada di Pulau Buru, karena anak muda di sini baik semua. Ustaz tahu dari mana anak muda di baik semua? Tuh yang berdiri dari tadi di bawah pohon kayu gini anak muda terus. Iya, kamu jangan tengok ke belakang. Itu anak-anak muda baik-baik semua, Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada yang tidur Pak Ustaz, mereka sip-sipan. Orang tua yang membawa anaknya, yang menyuruh anaknya, dia sudah selamat dari tuntutan la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Anak ini adalah nikmat. Ketika kau dituntut di hadapan Allah, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin wahai bapak, setiap kamu pemimpin wahai ibu, kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, kalian akan ditanya tentang anak-anakmu nanti di hadapan Allah. Bawa anak maulid,
bawa anak kenalkan dengan para habaib, kenalkan dengan para ulama. Itu akan berkesan dalam hati dan pikirannya. Anak-anak ini 20 tahun akan datang. Yang hadir nih umur 10 tahun, 15 tahun. Umur Abdul Somad datang tahun 2022, 2032, 2042. Mereka akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Mereka akan jadi jenderal, mereka akan jadi panglima, mereka akan jadi kapolres, mereka akan jadi pejabat, mereka akan jadi pengusaha. Ekspor impor minyak kayu putih. Dan ketika itu istrinya bertanya, "Abang pernah hadir maulid?" "Pernah, dari kecil kami dulu maulid. Tapi dalam sejarah kehidupan abang, yang paling ramai dulu maulid ketika kecil adalah ketika datang Ustadz dari Riau, Sumatera, namanya Ustadz Abdul Somad. 20 tahun yang lalu, ketika itu abang masih ingusan lagi." "Mana Ustadz itu sekarang bang?" "Sudah mati." Itulah Bapak, saya cerita mati Bapak bukan nangis malah ketawa. Kita malam ini sedang menciptakan sejarah untuk anak-anak kita. Sehingga kita membawa dia ke majelis menjadi kenangan sampai akhir hayatnya. Sampai dia punya anak, punya cucu, dia pun akan melakukan yang sama. Dulu ayahku membawa aku ke majelis, maka aku pun akan membawa anakku ke majelis. Apa yang kau tanam hari ini, itu yang akan kau tuai di masa akan datang. Jangan salahkan anakmu kalau dia nanti akan membawa anaknya ke tempat artis pakai rok pendek, pentasnya tinggi. Kenapa? Karena kau sudah mengajarkan dia murid kencing berlari, karena guru kencing maraton. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majelis cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kalau yang dua ini terwujud, otomatis yang ketiga pasti akan selamat. Negeri ini, Pulau Buru, Maluku akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya mesti ada dua. Majelis hidup terus di mana-mana, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buahnya yang ketiga, negeri pasti akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tinggal di Pulau Buru ini Masya Allah tabarakallah. Begitu pesawat mendarat tadi, langsung kami jalan kanan kiri subur hijau. Cuacanya panas Pak Ustadz, tapi malam dingin. Buktinya apa? Nih dikasih jaket. Sorban aja sampai 2 lapis. Sampai langsung dipasangkan ke kepala Ustadz Abdul Somad. Apa nama kainnya? Saya tahu, cuman ngetes aja. Lestari pikiran, lestari hati, lestari perbuatan. Ustadz kok tahu? Pak Bupati yang ngomong. Lestari pikiran, pikiran mesti dijaga bersih. Lestari hati, hati jangan sampai ada hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Tidak senang melihat nikmat orang lain. Kalau hati sudah bersih, pikiran bersih, hati bersih, maka perbuatan tangan bersih. Di mana membersihkan hati dan pikiran? Di majelis. Kenapa? Karena di sana diajarkan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan hati itu dengan selawat, dengan zikir. Di dalam hati itu ada kerak-keraknya, ada karat-karatnya. Bagaimana membersihkan hati? Berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Darah tinggi, jantung koroner, asam urat, itu semua penyakit medis. Tapi kalau ditanya sama Bapak dokter, "Pak dokter, ya, itu ada keluarga kami tidak pernah makan daging kambing, tidak pernah makan soto kambing, tidak makan gulai kambing. Tapi kenapa darah tingginya naik, tidak pernah minum teh manis, kenapa gulanya naik?" Dokter ini bahasanya lembut. Apa dia? Faktor psikologis. Pak dokter bahasanya lembut. Kalau bahasa Abdul Somad, busuk hati. Lihat tetangga rumah baru. Lihat tetangga mobil baru. Kalau orang hatinya bersih, dia akan doakan, "Ya Allah, ini tetanggaku rumahnya baru, jadikan rumahnya itu sebagai rumah yang bisa ditempati majelis Rasulullah SAW." Kalau di tempat kami, maulid Nabi bukan di tanah lapang saja.
Maulid Nabi bukan di kantor saja. Maulid Nabi bukan di majelis saja. Maulid Nabi dari rumah ke rumah, rumah ke rumah. 30 malam. Di Palembang Maulid Arba'in 40 malam. Di Riau Maulid Salasin 30 malam. Di Aceh Maulidnya paling banyak 3. 3 apa Pak Ustaz? 3 bulan. Dari rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah. Begitulah memuliakan Rasulullah. Jadi kalau ada tetangga kita rumahnya baru, kita tinggal doakan, ya Allah, jadikan rumahnya itu berkah karena diadakan pembacaan Ad-Diyaul Lami', Simtud Durar, Al-Habsyi, Burdah, Al-Barzanji, mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tetangga kita Pak Ustadz mobilnya baru, jangan iri. Dia kan cuma baru bayar DP. Kita doakan supaya iurannya lunas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kena penyakit hasad, makanya ayat yang selalu kita baca, paling tidak subuh sekali, paling tidak habis maghrib sekali, mau tidur malam sekali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi insya Allah kalau dia bermajlis bermaulid, dia melupakan itu semua. Karena cintanya, hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Suaranya menggelegar, jantungnya bergetar, yang sakit-sakit sehat insya Allah. Kalau nggak percaya, duduk dekat speaker. Hilang setan-setannya. Ngantuk-ngantuknya pun hilang insya Allah. Bersolawat inilah yang membuatkan doa kita terkabul. Bersolawatlah membuat sholat Jumat menjadi sah. Bersolawatlah yang membuat majelis ini tidak menjadi majelis bangkai. Majelis ini sebetulnya adalah majelis bangkai, majelis busuk, majelis bernanah, majelis berbau, antana jifah. Tapi karena disebut namanya, maka berubah majelis itu menjadi majelis rahmah. Makanya kata Nabi, kalau tidak disebut namaku di dalam majelis itu antana jifah, majelis nanah, bangkai, busuk dan berbau. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tadi di kediaman Tuan Haji kami membahas tentang salah seorang sahabat yang kuliah di negerinya Vladimir Putin. Ternyata ada negeri bagian yang dulu Islam. Nenek moyangnya Islam. Tapi cara sholat tidak tahu. Masih menyimpan Quran. Tapi cara baca Quran tidak bisa. Kenapa kita yang jauh dari Makkah Al-Mukarramah, mereka dekat. Bahkan ketika zaman sahabat Nabi, Islam sudah sampai ke Rusia. Sahabat Nabi yang sampai ke Rusia namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Mereka sampai ke Bahrul Qazwain. Bahrul Qazwain bahasa Arab. Orang Inggris menyebutnya Caspian Sea. Caspia Qazwain. Caspia Qazwain. Caspian Qazwain. Al-Qazwaini orang Caspia. Caspia dekat Moskow. Mereka lebih dekat dengan Makkah dibandingkan kita di Pulau Buru. Tapi di tempat kita masjid meriah, maulid, ramai, sholat Jumat tadi macam Idul Fitri, Idul Adha. Saya pun payah jalan, akhirnya belok dari belakang, baru bisa masuk mobil. Dikawal oleh bapak-bapak TNI Polri. Padahal Pulau Buru ini aman. Aman Pulau Buru ini. Kalau aman kenapa banyak sekali polisi dan tentara? Nanti orang takut investasi. Ini bukan Pulau Buru tidak aman, ini aman. Bapak-bapak TNI mengawal karena kalau sampai mereka pencinta ini menarik tangan Ustaz Abdul Somad bisa copot, lepas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang datang bukan Habib, yang datang bukan ulama besar, yang datang bukan kiai, hanya seorang Abdul Somad.
dia hanya menyampaikan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia dimuliakan dan dihormati, hanya menumpang kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah cintanya orang bagian timur terbit matahari. Sekarang kita sudah jam 11 lewat 10. Tadi Abdul Somad mulai tausiah jam 10 lewat 10. Saya walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya yang ceramah hampir 1 jam. Terasa dari kesemutannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di sini jam 11, di Pekanbaru masih jam 9. Berarti besok di sini sudah jam 5. Sholat subuh, Pekanbaru masih jam 3. Artinya jam tidur saya 2 jam terpotong. Kita di Pulau Buru lebih dulu 2 jam daripada Sumatera. Berarti kita besok lebih dulu sholat subuh, lebih dulu berzikir mengingat Allah dari saudara-saudara saya yang ada di Sumatera. Berarti orang Pulau Buru lebih dulu masuk surga dari orang Sumatera. Kalau beramal soleh. Kalau tidak beramal soleh, lebih dulu juga masuk neraka. Waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Terbit matahari dari timur. Pertanda. Alaysa subuhu biqarib. Bukankah subuh itu sudah dekat? Terbit matahari semua bahagia, terang benderang. Dan terbitnya dari sini. Maka tidak salah kalau kebangkitan Islam dulu pernah bangkit dari Jazirah Arab. Dulu pernah bangkit dibawa oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Di akhir zaman dia akan bangkit dari timur nih insya Allah. Allahu Akbar. Anak-anak kita yang akan mengumandangkan azan bukan hanya di kota Makkah Al-Mukarramah. Orang Nusantara menjadi imam di Masjidil Haram. Pernah meninggal tahun 1916. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Nusantara punya produk. Tapi anak cucu kita nanti akan mengumandangkan azan di Eropa insya Allah. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun bukan Abdul Somad yang azan, mereka yang azan 20 tahun di masa akan datang. Tapi pahalanya sedikit banyak mengalir juga ke kita semua insya Allah. Tak usah dengarkan ceramah Ustaz Somad. Ustaz Somad itu ceramahnya tukang mimpi. Mana mungkin anak cucu kita akan azan di Eropa. Mimpi aja takut apalagi menghadapi kenyataan. Kenal dengan Imam Syamsi Ali? Menjadi imam di Amerika. Orang mana itu? Orang Sulawesi, Makassar, Timur. Tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Maka tanamkan dalam diri anak-anak kita bahwa dia akan menyampaikan risalah Islam. Saya ingin anak saya seperti Ustadz Somad. Jangan. Anak saya mau jadi ustadz. Kalau dia nggak mau jangan paksa. Saya mau kirim anak saya ke Mesir, ke Maroko. Tanya dulu dia mau apa enggak. Ustadz Somad gimana caranya ke Mesir? Yang mau ke Mesir bapak apa anaknya? Saya Pak Ustadz, bapak aja pergi, anaknya jangan. Ustadz dulu ke Mesir, saya yang mau. Anak saya Pak Ustadz, tanya anak mau jadi apa? Anak saya nggak mau ke Mesir Pak Ustadz, dia mau jadi tentara. Bagus, ikutkan dia tes tentara. Cinta kepada Rasulullah, hadirkan dia majelis Rasulullah. Nanti dia pakai seragam dan dia akan buat maulid bersama para tentara memukul hadrah. Bangga apa tak bangga? Mana ada Pak Ustadz? Saya diundang ketika Pak Jenderal Mulyono menjadi kasat. Ketika pada saat itu 2018 selesai dari Az-Zikro langsung yang mukul hadrahnya orang-orang berseragam luar biasa. Allahu Akbar. Bangga tidak malam ini ada TNI Polri yang hadir dengan seragamnya? Bangga apa tak bangga? Kami yang tak punya seragam ini Bapak, melihat kalian berseragam hadir maulid, kalian berseragam datang sholat, maka itu sudah menjadi dakwah yang luar biasa. Polisi tentara tidak perlu dia khutbah, tak perlu ceramah. Dia cukup dengan seragamnya datang sholat. Dia cukup dengan seragamnya hadir maulid. Itu sudah menjadi dakwah yang luar biasa. Betul? Apa ini?
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara ngusir don, pakai selawat dia langsung hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmat-rahmat barokah-barokah turun ke Pulau Buru dengan majelis solawat-solawat. Jadi kalau ada yang nanya nanti siapa yang tausiah di Pulau Buru tadi malam, Ustadz Somad dengan Habib Rifki Al-Hamid. Apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad? 60 menit dia menyampaikan. Apa yang disampaikannya? 3. Yang pertama, istiqomah bermajelis. Yang kedua, cintai Rasulullah. Yang ketiga, buahnya negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau majelis sudah tak ada, solawat tak lagi berkumandang, jangan salahkan kalau Islam hanya tinggal kenangan semata. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena masjid yang megah pernah dirubah jadi museum. Jangan bangga dengan masjid yang hebat, karena masjid yang hebat sekarang tidak boleh sholat, tidak boleh beribadah di dalamnya, karena dia hanya sekedar menjadi cagar budaya. Di mana itu? Di Andalusia. Jangan sampai itu terjadi di kampung halaman kita. Syaratnya tidak banyak. Hidupkan majelis ilmu, kajian akidah, kajian fikih, kajian akhlak, tazkiyatun nafs, pensucian hati. Kenalkan anak-anak bangsa dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fi umrikum, barakallahu fi juhudikum, barakallahu fi a'malikum. Saya ucapkan selamat milad yang kedua Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alfuk mabarok, alfa mabarok, alaika mabarok, mabarok alfa mabarok. Yaumiladik mabruk, selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad, semoga kita selamat. Mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, yaumiladik mabruk, mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, yaumiladik mabruk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi, sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita dengarkan bersama tausiah sekaligus doa penutup yang akan disampaikan Sayyidi Al-Habib, murid langsung dari Sayyidi Habib Umar bin Hafiz, guru kita Al-Habib Rifqi Al-Hamid. Falyatafaddal mashkura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.